Good morning, everyone. I'm Nur Fajiani. I will give you information for a few minutes today. Well, today news about education in an elementary school from Bungo, Jambi. Namely, decreased interest in learning in elementary school students in pandemic era. The COVID-19 virus has been occurring in Indonesia for approximately 1 year, so this causes losses in several fields, such as the economy, tourism, education, and so on. Education in Indonesia, which is conducted online, makes students lazy to study. In Bungo, students are often found who are more interested to playing games than study or doing their homework. In Bungo, an elementary school which is a bit far from city centers, student interest in learning has decreased. This is due to several factors, both of internal and external. One of the most common internal factors is the lack of motivation in children. The external factors that are very common nowadays are the student more likely to play than study, parents who do not have time to accompany their children, or students who lack the study books because of economic factors. This is because the parents work as laborers who get little salary for a month. Menurut Ibu, seberapa penting arti pendidikan di era saat ini? Arti pendidikan di era saat ini sangat penting sekali karena era globalisasi ya. Era globalisasi itu mutu pendidikan itu harus terjamin supaya bisa menyetarakan pendidikan anak-anak kita dengan negara-negara yang berkembang lainnya. Apa pandangan Ibu terhadap pendidikan di Indonesia pada era pandemi? Pendidikan di Indonesia pada era pandemi ini, kalau sekarang dilakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, itu kalau untuk diterapkan di daerah-daerah maju seperti perkotaan itu sangat bagus sekali. Tapi kalau untuk di daerah pinggiran kota seperti di sini itu kurang mendukung karena pertama faktor sinyal itu yang tidak mendukung, kemudian perangkatnya seperti IT-nya itu juga kurang mendukung. Jadi kalau untuk di Indonesia pada umumnya di perkotaan itu sangat bagus. Menurut Ibu, apakah dengan pendidikan yang seperti ini bisa membuat siswa lebih bermutu? Ya, kalau untuk ukuran di kota mungkin bisa, itu sangat membantu sekali karena sistem pendidikan kita sekarang adalah merdeka belajar. Nah itu, jadi anak-anak tidak hanya belajar itu tidak harus di sekolah, di mana saja tempat belajar bisa. Kalau untuk daerah perkotaan yang istilahnya anak-anaknya sudah sangat kritis, itu sangat mendukung sekali untuk kemajuan pendidikan. Tapi kalau untuk anak-anak di pinggiran kota seperti di sini itu karena mereka hanya betul-betul mengandalkan di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, jadi rasanya kurang tepat. Bagaimana cara Ibu mengatasi pendidikan saat ini? Cara mengatasinya kalau itu ya dengan mengharapkan guru-gurunya lebih proaktif. Karena kalau mengharapkan siswanya mungkin ya susah kalau di daerah pinggiran kota. Apakah dengan cara tersebut akan siswa nantinya memiliki kemajuan? Ya, kalau diadakan timbal balik, maksudnya gurunya proaktif, siswanya juga bisa aktif, insya Allah bisa memajukan pendidikan. Menurut Ibu Robi, apa arti penting pendidikan saat ini? Kalau menurut Ibu, pendidikan sangat penting karena dengan adanya pendidikan anak-anak tentu lebih leluasa lagi untuk belajar. Tetapi pada masa pandemi ini, yaitu khususnya di Indonesia,
yang dilakukan secara daring membuat para siswa bermalasan. Banyaknya anak yang bermain game dan memegang HP. Itu salah satu. Menurut Ibu, apakah dengan pendidikan yang seperti ini bisa membuat siswa lebih bermutu? Mungkin kalau untuk kalau misalkan anaknya itu aktif belajar, kalau orang tuanya bimbing di rumah, mungkin bisa bermutu. Karena di masa pandemi ini anak-anak kan banyak belajar di rumah. Jadi kalau orang tuanya ada waktu, meluangkan waktu, bisa membimbing anaknya, mungkin lebih bermutu. Tetapi apabila orang tuanya banyak di luar, satu banyak kerja atau pulang sore, itu mungkin kurang bermutu, maka menurun. Seperti yang kita ketahui, siswa memiliki minat belajar yang sangat sedikit. Apa tanggapan Ibu? Tanggapannya itu akan membuat pendidikan kita semakin terpuruk, menurun. Karena kalau anak-anak sudah minat belajarnya turun, otomatis pendidikan di Indonesia jadi menurun juga. Nah itu bisa merugikan anak itu sendiri. Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah? Mungkin salah satunya kan dengan adanya pembelajaran daring karena pandemi, mungkin diberikan nasihat kepada orang tuanya agar bisa meluangkan waktu untuk mengajari anak di rumah dan lebih memperhatikan anaknya supaya dapat belajar dengan baik dan dibimbing. Gitu. Apakah dengan cara tersebut siswa bakal memiliki kemajuan? Insya Allah mungkin dengan dibimbingnya orang tua, banyak siswa yang memperhatikan kegiatan pendidikan anak di rumah, mungkin bisa bermutu. We can know that the way to overcome this problem is not only from the school, but the parents also need to take part in overcoming it by guiding them from home and taking the time to accompany them while studying. We can overcome it by doing it on a scheduled basis. All the news we have today. I'm Nur Fajiani from iNews Morning. Thank you and good morning.